Bab 261. Jangan lihat bagaimana Cheng Cheng dan Qiu Peng biasanya membuat keributan besar. Zhang Jing duduk dengan kokoh di kursi paling atas barak bumi sepanjang waktu. Zhang Jing juga merupakan murid yang mengatur agar Ye Yuan tinggal di barak bumi pada hari ia memasuki sekte tersebut. Ketika Ye Yuan melihat Zhang Jing di peron, dia tanpa sadar tercengang. Zhang Jing juga tercengang ketika melihat Ye Yuan. Keduanya saling menatap tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Zhang Jing menatap Ye Yuan sambil tersenyum pahit dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang misterius bernomor 52 itu benar-benar kamu. Apa maksudmu? Kapan aku menjadi No. 52 yang misterius? Ye Yuan merasa bingung setelah mendengarkan kata-kata Zhang Jing. Zhang Jing tercengang dan berkata, kau sudah menjadi pusat perhatian semua orang setelah 2 putaran kompetisi. Kau tidak tahu itu. Lihatlah semua senior dan junior di bawah panggung. Kukira mereka datang ke sini untuk kakak senior Zhang, kata Ye Yuan tak berdaya. Mengapa mereka harus melakukannya? Dalam kompetisi sebelumnya, selalu platform No. 1 yang menang pertama. Namun, Anda memenangkan 2 putaran sebelumnya hampir di saat pertama. Sulit bagi yang lain untuk tidak memperhatikan. Zhang Jing mendesah kagum. Zhang Jing tidak pernah membayangkan bahwa No. 52 yang misterius ini sebenarnya adalah Ye Yuan. Terlebih lagi, Ye Yuan saat ini hanya berada di alam kondensasi roh tingkat keempat. Untuk benar-benar dapat menang dengan mudah di 2 ronde sebelumnya, seberapa hebat kekuatannya. Meskipun dia 5 tingkatan minor lebih tinggi dari Ye Yuan, Zhang Jing tanpa sadar menjadi agak bersalah. Kalau dipikir-pikir lagi, dia masih merasa lebih unggul di hadapan Ye Yuan. Sungguh menggelikan memikirkannya sekarang. Namun, Zhang Jing juga orang yang murah hati. Dia merasa tenang dengan cepat. Mengingat tindakan saudara magang senior Mo saat itu, dia benar-benar menyadari adanya beberapa kejanggalan. Kemungkinan besar, kakak senior Mo sudah tahu saat itu bahwa kekuatan Ye Yuan mungkin sudah mencapai level barak surga, kan? Kalau tidak, mengapa dia ragu-ragu di mana harus menempatkan Ye Yuan? Akan tetapi, bukankah itu berarti saat Ye Yuan berada di alam kondensasi roh tingkat kedua, dia sudah bukan tandingannya? Ini benar-benar sesuatu yang membuat orang sengsara. Mendengarkan Zhang Jing, Ye Yuan pun tersadar. Jadi begitu. Kupikir kakak Zhang punya hubungan baik dengan orang-orang dan mereka datang untuk melihat kakak Zhang. Haha, kakak muda Ye menggodaku. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Sebenarnya, dalam kompetisi sebelumnya, tempat yang paling banyak orang berkumpul adalah panggung kakak muda Tang Yuer. Namun, orang-orang di bawah panggung kita kali ini kemungkinan akan melampauinya, Zhang Jing juga berkata sambil tersenyum. Dalam sekte, orang yang mencapai puncak adalah para master. Meskipun Zhang Jing lebih tua dari Tang Yuer, kekuatannya jauh lebih lemah. Oleh karena itu, ia juga memanggil pihak lain sebagai kakak magang senior. Ye Yuan terkekeh saat mendengarnya dan berkata, aku harap kakak magang senior Tang Yuer tidak menyalahkanku karena telah merebut pusat perhatiannya. Sambil berbincang-bincang, babak ketiga resmi dimulai. Setelah kedua belah pihak memberi hormat, Zhang Jing berkata, ketika aku melihat junior apprentice Brother Ye saat itu, aku benar-benar salah menilai. Tidak kusangka kekuatan junior itu benar-benar hebat. Namun, aku akan berusaha sebaik mungkin nanti. Aku harap junior apprentice Brother Ye tidak pelit dalam memberi petunjuk. Ye Yuan tentu saja sangat berharap akan hal ini. Ia tersenyum dan berkata, aku tidak berani. Adikku ini pasti akan berusaha sekuat tenaga juga. Silakan. Silakan. Pasangan itu masing-masing memberi isyarat untuk memulai saat aura mereka tiba-tiba meningkat. Raungan jelas yang ungu. Pedang di tangan Zhang Jing bergetar hebat dan mengeluarkan gelombang teriakan pelan. Energi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya terpancar, langsung menuju Ye Yuan. Seketika itu juga, itu adalah gerakan yang sangat dahsyat dan tajam. Tidak mungkin. Kakak senior Zhang langsung melepaskan purple yang clear hole. Bukankah ini terlalu menggelikan? Ki pedang yang begitu kuat dan tajam, apakah kakak senior Zhang sudah melatih purple yang clear hole ke alam lingkaran besar? Purple yang clear hole adalah jurus yang sangat hebat di lapisan kedua seni pedang Azure di Purple yang. Kakak senior Zhang benar-benar melatihnya ke alam lingkaran besar tanpa ada yang mengetahuinya. Benar-benar layak menjadi yang teratas di barak bumi. Hanya dengan gerakan ini saja, kakak senior Zhang mungkin bisa masuk ke dalam 10 besar dan menjadi murid barak surga. Hehe, itu benar-benar sulit dikatakan. Sekelompok orang sakit di barak surga itu tidak dapat diukur dengan akal sehat. Murid senior Zhang membaik, tetapi apakah mereka akan tetap stagnan? Sekarang setelah kau menyebutkannya, kau benar. Namun, bisakah No. 52 ini menerima purple yang clear hole ini? Ini mungkin akan sulit. No.
52 luar biasa, tetapi kamu dan aku tahu kekuatan dari Great Circle Realm Purple yang Clear Hall ini. Kemungkinan besar, bahkan kelompok jahat di 10 besar akan tersedak ini. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan berhadapan langsung dengan jurus pedang seni pedang Azure di Perungu Yang. Jika dia secara langsung memahami maksud pedang di Jalan Sembilan Surga, itu sama saja dengan memiliki pemahaman menyeluruh tentang seni pedang ini. Dia tidak perlu menukar metode kultivasi di sekte. Sebenarnya, seni pedang Azure di Purple yang merupakan seperangkat metode kultivasi. Seni ini mencakup banyak teknik bela diri. Seni pedang Azure di Purple yang dimiliki oleh Sekte Awan Tenang terdiri dari total 4 lapisan. Setiap lapisan berhubungan dengan ranah utama. Dan beberapa perangkat keterampilan bela diri pedang disertakan pada setiap lapisan metode kultivasi. Purple yang Clear Hall ini adalah teknik bela diri yang sangat kuat di lapisan kedua. Kesulitan pelatihannya tinggi, dan kekuatannya luar biasa. Mampu melatih teknik bela diri ini hingga ke alam lingkaran besar menunjukkan kekuatan Zhang Jing yang luar biasa. Kecuali, masih agak kurang menggunakan jurus ini untuk menghadapi Ye Yuan. Meskipun tingkatan Ye Yuan jauh lebih rendah dibandingkan Zhang Jing, ketika berbicara tentang pemahaman terhadap niat pedang Azure di Perungu Yang, Zhang Jing bahkan tidak dapat mengejar Ye Yuan dengan mencambuk kudanya. Pedang terakhir di Jalan Sembilan Surga adalah pemahaman penuh yang Yu Wuya miliki terhadap niat pedang Azure di Purple Yang. Ye Yuan memahami sepenuhnya pedang itu, artinya dia sudah berada pada ketinggian yang sama dengan Yu Wuya dalam hal pemahaman terhadap maksud pedang ini. Jurus Purple yang Clear Hall dari Zhang Jing ini paling-paling hanya standar 10% pertama dari 333 langkah terakhir di Nine Heavens Road. Perbedaannya dengan jurus pedang terakhir terlalu jauh. Tentu saja, keuntungan Zhang Jing adalah tingkat kultivasinya. Melepaskan sebuah jurus pedang dengan kekuatan puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9, meskipun jurus itu adalah jurus sampah, kerusakan pada alam kondensasi roh tingkat ke-4 juga akan sangat besar. Apalagi fakta bahwa ilmu pedang Azure di Purple yang itu sendiri sangatlah kuat. Sekarang, yang tersisa hanyalah melihat Ye Yuan berputar dan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Yang dilepaskan bukanlah satu sinar pedang saja, melainkan sinar ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di udara, sinar pedang ki biru bertabrakan dengan pedang ki kuning samar. Setelah setiap gelombang pedang ki bertabrakan, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Setelah beberapa tarikan napas, tidak satu pun dari ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan Zhang Jing benar-benar melewati ki pedang Ye Yuan dan mencapai Ye Yuan. Ya ampun. Bagaimana dia melakukannya? No. 52 hanya melepaskan satu serangan pedang. Purple yang Clear Hall hancur begitu saja. Tidak masuk akal. Kau lihat itu. Serangan pedang dari No. 52 itu bahkan bukan teknik apapun. Itu hanya tebasan sederhana. Tapi bagaimana mungkin serangan pedang itu bisa menghasilkan begitu banyak ki pedang? Ah! Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. No. 52 ini terlalu jahat. Purple yang Clear Hall berada di peringkat ketiga di antara semua gerakan di lapisan kedua, dan itu benar-benar dipatahkan olehnya dengan mudah. Cahaya ungu Azure Frost. Di peron No. 1, Tian Yu berteriak pelan, dan lawannya dikalahkan. Babak ketiga, pengumuman pemenang No. 1 akhirnya menjadi yang pertama terdengar. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan Tian Yu sendiri tidak berminat mendengarkan suara ini. Dia langsung berjalan menuruni peron dan menuju ke peron tempat Ye Yuan dan Zhang Jing berhadapan. Tarian Phoenix 9 Surga, di peron No. 2, Tang Yuer juga berteriak serupa, sutra merah di tangannya memantulkan musuhnya dengan cara yang aneh, mengalahkannya dengan mudah. Hal yang sama terjadi pada banyak murid yang berada di peringkat 10 teratas. Mereka semua ingin segera menonton peron tempat No. 52 berada. Dewa macam apa sebenarnya No. 52 yang misterius ini? Pada saat ini, persaingan untuk menjadi murid elit juga mencapai tahap yang sangat panas. Jumlah murid elit selamanya tetap seperti murid inti. Kecuali, hanya ada 20 murid elit setiap saat. Ke-20 orang ini dapat dikatakan sebagai harapan masa depan sekte tersebut. Kompetisi untuk murid elit berbeda dengan murid inti. Setiap kompetisi besar, mereka semua bertarung dalam pertempuran bergilir. 20 orang, itu juga berarti setiap orang harus mengalami 19 pertempuran bergilir. Siapapun yang memenangkan pertandingan terbanyak pada akhirnya akan menjadi peringkat pertama. Dan orang-orang di 3 peringkat terbawah harus menjalani pertandingan terakhir dengan 3 murid inti teratas untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang pergi. Di peron No. 3, seorang pemuda berpakaian bela diri melepaskan rentetan siluet tinju, menghajar lawannya hingga ia hanya bisa menangkis pukulan itu dan tidak ada sedikit pun kekuatan untuk membalas.
Hanya untuk melihatnya menarik kembali pukulannya dan berteriak pelan, tinju tiran tak terbatas. Hanya mendengar ledakan, lawannya terlempar keluar dari platform. Kakak murid senior Wu Jiu, teknik tinjumu benar-benar menjadi semakin kuat. Benar-benar sempurna. Gerutu pemuda yang kalah itu. Ketika dia berada di panggung tadi, saudara magang senior Wu Jiu itu sangat tirani, dengan aura yang meremehkan semua kehidupan. Akan tetapi saat ini, saudara magang senior Wu Jiu bersikap lemah lembut bagaikan anak tetangga. Sebelum dan sesudahnya sangat luar biasa. Sulit bagi orang lain untuk percaya bahwa mereka adalah orang yang sama. Saudara magang senior Wu Jiu ini disebut Ti Wu Jiu, pemimpin para murid elit yang layak. Orang ini biasanya sangat mudah bergaul. Dia tidak berpura-pura menjadi senior. Murid-murid yang tidak mengenalnya tidak akan bisa membayangkan bahwa dia adalah pemimpin murid-murid elit. Namun begitu pertarungan dimulai, Ti Wu Jiu bagaikan dirasuki dewa perang, mengamuk terhadap lawannya hingga kehabisan napas. Sejak dimulainya kompetisi besar hingga sekarang, lebih dari separuh pertandingan untuk murid elit telah berlalu. Ti Wu Jiu adalah nomor satu dalam hal hasil pertempuran dengan kemenangan penuh. Kenyataannya, hal ini seperti kejadian biasa baginya. Orang yang baru saja bertarung dengannya bernama Cheng Wu. Kekuatannya agak kurang di antara para murid elit. Sekarang setelah ia kalah dalam pertempuran berulang kali hari ini, kecuali jika ada kecelakaan, ia seharusnya menjadi salah satu dari 3 peringkat terbawah. Melihat Cheng Wu menggerutu, Ti Wu Jiu tersenyum hangat dan berkata, bagaimana mungkin ada jurus tinju yang sempurna? Hanya saja kamu tidak menemukannya. Jika itu adalah kakak senior Mo atau kakak senior Xin, jurus tinjuku ini pasti penuh dengan kekurangan. Sudut mulut Cheng Wu berkedut sedikit saat dia berkata, mereka berdua adalah murid pribadi yang memasuki sekte jauh lebih awal daripada kakak senior Wu Jiu. Di masa depan, prestasi kakak senior Wu Jiu pasti tidak akan berada di bawah mereka. Selain itu, kakak senior Wu Jiu mempelajari Dao menggunakan seni tinju. Sungguh sulit untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Mo Yuntian, Xin Lai, orang-orang ini diterima sebagai murid pribadi oleh kepala aula. Meskipun mereka masih murid dalam gelar, mereka sebenarnya tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi antar murid lagi. Yang harus dilakukan oleh murid pribadi adalah mengikuti gurunya untuk berkultivasi, dan mereka akan sering diutus untuk melaksanakan beberapa misi. Dan status mereka di sekte itu sebenarnya tidak lagi kalah dengan tetua biasa. Ti Wu Jiu terkekeh dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Wu kecil, akhir-akhir ini kamu terlihat sedikit malas. Kamu benar-benar kalah dalam banyak pertandingan di kompetisi besar ini. Cheng Wu memasang wajah masam saat mendengar itu dan berkata, Kakak senior Wu Jiu, sebenarnya bukan aku yang malas, tapi karena kalian semua berkembang terlalu cepat. Aku sudah tidak bisa mengikuti jejak kalian. Aku tidak akan membicarakan itu lagi. Kakak senior Wu Jiu, kebetulan ada waktu untuk kita sekarang. Bolehkah aku merepotkanmu untuk menemaniku ke area murid inti untuk melihat dan mengintai musuh? Aku ingin melihat sejauh mana Tian Yu anak itu telah berkembang. Ti Wu Jiu memiliki temperamen yang lembut dan tidak menolak. Dia menganggukkan kepalanya dan pergi bersama Cheng Wu ke area murid inti. Ada apa? Jangan bilang semuanya sudah berakhir. Kemana semua orang pergi? Cheng Wu datang untuk melihat-lihat. Semua peron kosong, hanya menyisakan satu peron yang penuh dengan orang di bawahnya. Itu benar-benar membuat orang merasa seperti di gang-gang kosong. Agak aneh. Siapa yang bertarung di panggung itu? Kenapa ada begitu banyak penonton? Ti Wu Jiu juga penasaran. Ayo, kita ke sana dan lihat juga. Kata Cheng Wu. Saat keduanya mendekat, tatapan Ti Wu Jiu tanpa sadar berubah tajam. Di panggung, cahaya pedang terpancar saat ki pedang menjadi liar. Seorang pemuda yang tampak sangat asing terkunci dalam pertempuran dengan Zhang Jing dari barak bumi. Yang paling menakutkan adalah bahwa pemuda itu sebenarnya hanya berada di alam kondensasi roh tingkat keempat. Namun, pencapaiannya dalam seni pedang begitu hebat sehingga membuat orang-orang tercengang. Mampu bertarung dengan sangat sengit sebagai seorang alam kondensasi roh tingkat keempat melawan seorang alam kondensasi roh tingkat ke-9 yang berada di puncak, menunjukkan kekuatan pemuda ini. Kapan pemuda aneh seperti itu muncul di sekte awan tenang? Kakak senior Wu Jiu, cepat lihat, Tian Yu juga ada di sana menonton pertarungan. Tang Yuer dan Luo Chengfeng juga. Mereka semua benar-benar menonton pertandingan pemuda ini. Seru Cheng Wu kaget seperti menemukan benua baru. Ti Wu Jiu mengangguk dan berkata, aku penasaran siapa pemuda ini. Seorang alam kondensasi roh tingkat keempat benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Orang-orang di bawah panggung sudah lama terpesona menonton. Ye Yuan dan Zhang Jing sudah bertarung lebih dari 100 ronde dan belum menentukan pemenangnya. Pemahaman Ye Yuan terhadap niat pedang membuat semua orang merasa sangat malu dengan ketidakmampuan mereka.
Tidak peduli betapa tidak terduganya gerakan pedang yang dilepaskan Zhang Jing, Ye Yuan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Namun, kekuatan Zhang Jing juga sangat kuat. Ye Yuan memanfaatkan kesempatan untuk menampilkan jurus 9 pedang. Kecuali, saat itu terlalu terburu-buru. Kekuatan jurus 9 pedang tidak mencapai hasil yang paling ideal. Zhang Jing benar-benar nyaris menghindari 9 garis cahaya pedang. Setelah itu, Zhang Jing berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Sejak saat itu, dia sangat berhati-hati dan sama sekali tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menggunakan jurus 9 pedang. Saat ini, penampilan hebat Zhang Jing telah ditampilkan sepenuhnya. Ye Yuan sama sekali tidak dapat menemukan peluang. Begitu saja, kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Semua serangan Zhang Jing sama sekali tidak berpengaruh, tetapi dia juga tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menyerang. Kedua orang itu benar-benar bertarung sampai sekarang seperti ini. Semua pertandingan telah berakhir, hanya menyisakan pertandingan ini. Namun, penonton di bawah panggung sama sekali tidak terganggu. Sebagian besar dari mereka telah mengolah seni pedang Azure di Purple yang belum sempurna dan sangat peka terhadap niat pedang. Dari awal pertarungan hingga sekarang, menyaksikan niat pedang Ye Yuan yang tak terbayangkan dalamnya, semua orang merasakan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. Niat pedang Ye Yuan awalnya berisi niat pedang Azure di Purple yang. Meskipun para murid ini merasa bahwa itu sangat sulit dipahami, mereka kurang lebih dapat memahami beberapa hal. Tian Yu, apakah No. 52 ini menggunakan seni pedang Azure di Purple yang? Mengapa kelihatannya seperti itu, tetapi sebenarnya tidak? Wajah cantik Tang Yuer penuh dengan keraguan. Mata Tian Yu dipenuhi dengan keheranan saat itu. Dalam hal pemahaman terhadap seni pedang Azure di Purple yang, dia tidak ada tandingannya di antara generasi muda. Meskipun Tiu Jiu menduduki peringkat pertama di antara murid elit, yang menjadi spesialisasinya adalah teknik tinju, dan bukan dasar sekte, yakni seni pedang Azure di Purple yang. Dalam hal keterampilan kultivasi ini, Tian Yu adalah nomor 1 sejak kembali dari Jalan 9 Surga. Hanya saja karena keterbatasan alam kultivasinya, kekuatannya belum dapat dibandingkan dengan murid elit. Kecuali, saat dia melihat pertarungan Ye Yuan dan Zhang Jing, dia benar-benar merasakan sensasi yang sangat mendalam. Sensasi semacam itu seolah-olah dia sedang menghadapi pedang terakhir di Jalan 9 Surga. Tidak, tampaknya itu bahkan lebih dalam dari pedang itu. Mungkinkah ini jalan yang kau tempuh sendiri yang dimaksud Ye Yuan? Tian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah bahwa pemahamannya tentang seni pedang Azure di Purple yang sudah mencapai tahap menguasainya. Sejak dia mulai bertarung dengan Zhang Jing hingga sekarang, dia bahkan tidak menggunakan jurus apapun, tetapi jurus kemenangannya tidak berbentuk. Bagaimana dia dibandingkan denganmu? Tanya Tang Yuer. Tang Yuer bukanlah seorang kultivator pedang dan tidak terlalu peka terhadap niat pedang. Tian Yu tersenyum pahit dan berkata, sama sekali tidak ada cara untuk membandingkannya. Tang Yuer tidak menyadari ekspresi Tian Yu dan berkata dengan lega, itulah yang kukatakan. Bagaimana mungkin seorang alam penggabungan roh tingkat keempat bisa menjadi tandinganmu? Zhang Jing dan dia hampir seimbang. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Bagi seorang putra surga yang sombong, ketakutan terbesarnya adalah digantikan oleh pendatang baru seperti Ye Yuan yang tiba-tiba muncul. Bahkan wanita cantik seperti Tang Yuer pun tidak luput darinya. Bagi para jenius seperti Tian Yu dan Tang Yuer, hanya mereka yang mampu melampaui orang lain. Sejak kapan mereka bisa dilampaui oleh orang lain? Sekarang ketika nomor 52 yang misterius tiba-tiba muncul, dampak yang ditimbulkannya kepada mereka sangat besar. Secara naluriah, Tang Yuer tidak berharap Ye Yuan bisa melampauinya. Bahkan jika dia dilampaui, setidaknya itu harus terjadi setelah beberapa waktu kemudian. Ye Yuan hanya berada di alam kondensasi roh tingkat keempat. Dikalahkan olehnya seperti ini dalam kompetisi besar pertama setelah ia memasuki sekte itu sungguh memalukan. Ini bukan karena Tang Yuer berpikiran sempit, melainkan karena sifat manusia. Bukan hanya dia, tetapi Tian Yu, Luo Chengfeng, dan yang lainnya juga memiliki mentalitas ini. Kalau tidak, mengapa mereka berpikir untuk menyelesaikan pertandingan mereka sendiri dan datang untuk menonton pertarungan? Tian Yu tertegun, lalu tertawa masam dan berkata, bukan itu. Pemahaman Ye Yuan tentang pedang Dao jauh lebih kuat dariku. Jangan lihat betapa kuatnya aku dari Zhang Jing. Jika aku yang berada di panggung itu sekarang, situasi pertempuran tidak akan lebih baik darinya. Mata Tang Yuer membelalak saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Kau jelas jauh lebih kuat dari Zhang Jing. Maksud Tang Yuer adalah kekuatan Ye Yuan dan Zhang Jing hampir sama, sedangkan Tian Yu jauh lebih kuat daripada Zhang Jing. Kalau begitu, kekuatan Tian Yu secara alami jauh lebih kuat daripada Ye Yuan.
Tian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan mampu melawan Zhang Jing secara imbang sebagai alam kondensasi roh tingkat keempat, menurutmu mengapa demikian? Tang Yu'er memikirkannya dan berkata, itu pasti niat pedangnya, kan? Tian Yu mengangguk dan berkata, aku lebih kuat dari Zhang Jing karena pemahamanku terhadap seni pedang Azure di Purple yang lebih dalam darinya. Namun, pemahaman Ye Yuan terhadap niat pedang jauh lebih kuat dariku. Terlepas dari gerakan pedang apapun yang kugunakan, dia akan dengan mudah menyelesaikannya. Bagaimana aku bisa bertarung seperti ini? Tang Yu'er berkata dengan enggan, bukankah itu berarti semua orang yang mempelajari ilmu pedang Dao di sekte itu bukanlah tandingannya? Tian Yu berkata, setidaknya di antara para murid, begitulah adanya. Ini. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Aku harus mengalahkannya. Tang Yu'er menolak untuk mengakui kekalahannya. Tian Yu terkekeh dan tidak banyak bicara. Sejujurnya, Tian Yu juga sangat menantikan pertarungan antara Tang Yu'er dan Ye Yuan. Tang Yu'er tidak mengolah ilmu pedang, tidak peduli seberapa kuat niat pedang Ye Yuan, itu tidak akan memengaruhi kinerja Tang Yu'er. Tang Yu'er memiliki kekuatan setengah langkah di alam formasi kristal. Bagaimana Ye Yuan harus menyelesaikannya? Di atas panggung, pertarungan Ye Yuan dan Zhang Jing telah mencapai tahap yang sangat panas. Zhang Jing tiba-tiba menarik pedangnya dan berdiri di sana sambil berkata kepada Ye Yuan, tunggu. Ye Yuan juga berhenti dan berkata, apa bimbingan yang diberikan oleh kakak magang senior Zhang? Zhang Jing tertawa tenang dan berkata, aku tidak menyangka bahwa pencapaian pedang Dao milik saudara muda Ye begitu hebat. Zhang Jing mengaku kalah. Selanjutnya, aku akan melepaskan pedang terkuatku. Jika saudara muda Ye dapat menerimanya, maka Zhang ini akan langsung menyerah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, silakan saja, kakak senior Zhang. Zhang Jing memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengangkat pedang di tangannya. Tiba-tiba, kilat ungu menyambar pedang Zhang Jing. Aura yang sangat kuat berdesir keluar. Itu Purple Lightning Azure Frost. Kakak senior Zhang menguasai Purple Lightning Azure Frost. Seseorang di bawah panggung berkata dengan gelisah. Ini adalah jurus terkuat kedua di lapisan kedua. Sangat sedikit orang di sekte ini yang bisa memahaminya. Kakak senior Zhang yang telah memahami Purple Lightning Azure Frost seharusnya bisa masuk ke dalam 10 besar kali ini. Tetapi, apakah langkah ini efektif terhadap No? 52. Kebisuan kolektif. Ilmu pedang Ye Yuan yang mengangkat beban seolah-olah ringan telah mengguncang hati semua orang. Durasi pertarungan yang begitu panjang, Ye Yuan memberikan perasaan kepada semua orang bahwa ia bisa menghancurkan semua jenis gerakan pedang, tidak peduli apapun. Dia tak terkalahkan. Petir ungu, es biru. Zhang Jing berteriak pelan. Petir berwarna ungu bercampur dengan sinar pedang berwarna biru melesat ke arah Ye Yuan. Namun, apa yang dikatakan jurus terkuat yang diucapkan Zhang Jing sama sekali tidak memberikan ancaman berarti bagi Ye Yuan. Semua gerakan pedang seni pedang Azure di Purple yang tidak mempan terhadap Ye Yuan. Kecuali mereka seperti Mo Yuntian, seorang seniman bela diri yang berada di alam yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Dengan begitu, mereka dapat menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan Ye Yuan. Hanya untuk melihat Ye Yuan membuat gerakan menusuk langsung, menerima serangan ini secara langsung. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, petir ungu yang ganas dan ki pedang biru memasuki ujung pedang Ye Yuan dan lenyap. Gerakan terkuat bahkan tidak menimbulkan satu gelombang pun. Zhang Jing tidak sesedih yang dibayangkan. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, aku kalah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengalah, kakak senior Zhang. Sama sekali tidak. Aku sama sekali tidak menyerah. Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuanku, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jika tingkat kultivasi kita sama, kurasa aku juga akan langsung kalah telak. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa junior apprentice Brother Ye ternyata begitu tangguh. Kata Zhang Jing sambil mendesak agak emosional. Ye Yuan tersenyum namun tidak melanjutkan. Ye Yuan tidak akan bersikap sombong, tetapi juga tidak akan merendahkan dirinya. Jika alam mereka serupa, ia dapat dengan mudah mengalahkan Zhang Jing dalam sekejap. Namun Ye Yuan tentu saja tidak akan membanggakan hal seperti itu. Aku memperoleh banyak keuntungan selama pertarungan ini. Aku akan memasuki pengasingan tertutup selagi sensasi dari pertarungan sebelumnya masih ada. Murid muda Ye, aku mendoakan yang terbaik untuk kalian semua dalam pertandingan kalian di belakang. Selamat tinggal. Selesai berbicara, Zhang Jing pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Platform No. 13, No. 52 menang. Suara tetua Feng tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang tadinya sunyi senyap. Tiu Jiu menatap sosok di peron dan berkata kepada Cheng Wu sambil menyeringai, sepertinya ada lawan menarik lainnya dalam kompetisi akbar ini. Cheng Wu memasang wajah masam dan berkata, bagaimana ini menarik?
Mengapa orang aneh semakin banyak? Dari mana sih No? 52 ini muncul? Ilmu pedangnya benar-benar di puncak kesempurnaan. Benarkah? Kakak senior Zhang bahkan menggunakan Purple Lightning Azure Frost, tapi itu sama sekali tidak berguna melawan No. 52. Ku dengar dia baru saja naik dari dunia sekuler. Bagaimana mungkin negeri duniawi itu bisa melahirkan orang aneh seperti itu? Ku dengar dia bahkan belum berusia 16 tahun. Bahkan jika dia memperoleh pencerahan Dao di rahim ibunya, mustahil untuk mencapai tingkat seperti itu, kan? Kemenangan Ye Yuan atas Zhang Jing menimbulkan kegaduhan besar di kalangan pengikut sekte. Nama Ye Yuan dengan cepat dikenal oleh semua murid. Cheng Cheng juga menyaksikan pertandingan antara Ye Yuan dan Zhang Jing. Ia senang karena tidak menemukan masalah dengan Ye Yuan saat itu. Kalau tidak, ia akan kehilangan muka. Dia sekarang baru tahu bahwa Ye Yuan yang memberi pelajaran kepada adik laki-lakinya bahkan tidak dihitung sebagai hidangan pembuka. Kekuatan Ye Yuan bisa mencapai 3 teratas. Cheng Cheng juga seorang kultivator pedang. Dia sangat menyadari kehebatan Dao pedang Ye Yuan. Bahkan jika Tian Yu ada di sana, dia mungkin tidak akan memperoleh keuntungan apapun. Kalau bukan karena Cheng Cheng lolos babak ketiga, dia juga ingin menyendiri seperti yang dilakukan Zhang Jing. Cheng Cheng yakin ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Di antara mereka bahkan ada Tian Yu. Ye Yuan tidak membiarkan riak apapun muncul di benaknya karena menjadi seorang selebriti. Karena hal ini tidak layak untuk dibicarakan kepadanya. Dengan bakatnya, jika dia bahkan tidak bisa menarik perhatian orang-orang di sekte kecil di alam bawah, maka itu akan menjadi kegagalan besar. Lawan Ye Yuan di ronde keempat masih seorang murid pendekar pedang. Kekuatan murid itu jauh lebih lemah daripada Zhang Jing. Hasilnya tidak perlu dikatakan. Dimulai dari ronde keempat sampai 4 elit teratas lahir, pasti ada murid yang tumbang di setiap ronde. Setelah 4 putaran pertempuran, hari berlalu begitu saja. Pertarungan di hari kedua adalah yang paling penting. Para murid yang lemah pada dasarnya semuanya tersingkir selama tahap pertama. Yang tersisa semuanya adalah para elit di antara para murid. Pertarungan di hari kedua pada dasarnya adalah pertarungan antara yang kuat melawan yang kuat. Kompetisi seperti itu tentu saja 100% layak untuk ditonton. Lawan Ye Yuan di ronde kelima adalah ahli top 10, juga seorang murid kultivator pedang. Pada kenyataannya, kekuatan murid ini hampir sama dengan Zhang Jing. Ilmu pedang Azure di Purple yang miliknya juga dilatih menjadi Purple Lightning Azure Frost. Awalnya, Zhang Jing ingin mengandalkan Purple Lightning Azure Frost untuk menyerang 10 besar kali ini. Namun, hasilnya adalah dia secara tak terduga tersingkir oleh Ye Yuan di ronde ketiga. Hasilnya jelas tidak mengejutkan. Setelah berjuang keras, Ye Yuan menang sekali lagi. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa ternyata ada seorang alam kondensasi roh tingkat keempat yang masuk 7 besar dalam kompetisi akbar ini. Namun, tidak ada seorang pun yang tidak yakin dengan hasil ini. Inilah yang dimenangkan Ye Yuan dari ronde ke ronde, tanpa sedikit pun tipu daya. Di sela-sela itu, Ye Yuan mengalahkan beberapa ahli yang kekuatannya cukup untuk masuk 10 besar. Ye Yuan memang pantas masuk 7 besar. Setelah mengalahkan lawan lainnya, kamu bisa masuk 4 besar. Awalnya, kupikir kamu akan mengejutkan semua orang dalam satu gerakan di kompetisi akbar berikutnya. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya sekarang. Long Tang menatap Ye Yuan sambil mendesah emosional. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu juga tidak buruk. Melewati 3 putaran berturut-turut dengan alam penggabungan roh tingkat kelima. Itu sudah masuk dalam 25 besar. Long Tang memperlihatkan kehebatan luar biasa dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, mengatasi segala kesulitan secara beruntun, dan melaju hingga ronde keempat sebelum dikalahkan oleh Luo Chengfeng. Mengesampingkan Ye Yuan, Long Tang benar-benar kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini. Kekuatan dari niat tinju fantasi penghancurnya benar-benar menyapu semua ahli di bawah alam kondensasi roh tingkat ke-9. Tentu saja, keberuntungan Long Tang masih terbilang lumayan. Sebelum bertemu Luo Chengfeng, ia tidak pernah benar-benar bertemu dengan kontestan tangguh. Meski begitu, untuk bisa berjalan sampai ke tahap ini dengan kultivasi alam kondensasi roh tingkat kelima, itu benar-benar cukup kuat. Long Tang menyeringai, jelas masih sangat puas dengan hasil ini. Namun setelah melalui kompetisi akbar ini, dia akhirnya juga menyadari betapa kuatnya niat tinju fantasi penghancur yang dia pahami. Murid-murid yang berada pada tingkatan lebih tinggi daripada dia, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Zhang Jing, mereka sama sekali bukan kelas 2. Mampu melaju ke babak keempat di antara para pengikut inti yang mana para ahli berkelana bak awan, itu jelas berarti kemampuan sejati. Kakak senior Ye, lawanmu di ronde berikutnya adalah Luo Chengfeng. Aku tahu niat pedangmu kuat, tetapi kau harus tetap berhati-hati saat menghadapinya. Aku tahu. Ada 4 alam formasi kristal setengah langkah di 10 besar.
Namun, Luo Chengfeng mampu mengalahkan dua alam formasi kristal setengah langkah, kekuatannya jelas terlihat sekilas. Ye Yuan mengangguk dan berkata. Ye Yuan bukanlah orang yang hanya memperhatikan dari atas kepalanya. Pikirannya sangat jernih. Kala itu, Su Yubai yang berada di alam formasi kristal setengah langkah mampu melukai Huyan Yong dengan satu telapak tangan hingga ia memuntahkan darah, memperlihatkan perbedaan antara puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 dan alam formasi kristal setengah langkah. Huyan Yong memiliki potensi yang lebih besar daripada Su Yubai, dan kekuatannya juga lebih besar daripada alam kondensasi roh tingkat ke-9 biasa. Meski begitu, dia tetap kalah dalam satu gerakan. Meskipun saat itu Huyan Yong ingin menyelamatkan Ye Yuan sehingga dia tidak punya pilihan selain berhadapan langsung dengan Su Yubai, ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya alam formasi kristal setengah langkah itu. Dan bagi Luo Chengfeng untuk menekan dua alam formasi kristal setengah langkah dengan puncak kultivasi alam kondensasi roh tingkat ke-9 menunjukkan alam apa yang telah dicapainya pemahamannya terhadap konsep tertentu. Bagaimana pertandingan dengannya? Ungkapkan sedikit. Ye Yuan bertanya sambil tertawa. Long Tang agak terkejut dan berkata, haha, aku tidak menyangka kau akan benar-benar peduli dengan lawanmu. Kupikir kau tidak akan memperhatikan hal ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kenali musuh dan kenali dirimu sendiri, dan kamu bisa memenangkan 100 pertempuran. Aku bukan pembangkit tenaga alam dewa. Mustahil untuk menyapu bersih semua musuh. Long Tang mengangguk. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, tetapi pada akhirnya, ranah Ye Yuan masih terlalu rendah. Itu masih bagus melawan lawan-lawan biasa, tapi dia secara alami akan memperhatikan lawan-lawan yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada dia dan yang juga memiliki pemahaman konsep yang kuat. Mengingat pertandingan dengan Luo Chengfeng, ketakutan mendalam terpancar di mata Long Tang. Jelaslah bahwa pertandingan itu bukanlah kenangan indah. Kuat. Sangat kuat. Aku bahkan tidak berhasil melewati 5 gerakan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menghunus senjatanya. Kata Long Tang dengan gentar. Mata Ye Yuan menunjukkan keseriusan. Dia tahu kekuatan Long Tang. Mampu mengalahkannya dalam 5 gerakan dan bahkan tidak menggunakan senjatanya menunjukkan betapa hebatnya kekuatan Luo Chengfeng. Hah? Kalau begitu, apakah kamu tahu senjata apa yang dia gunakan? Tanya Ye Yuan. Long Tang mengangguk dan berkata, aku agak tidak menyerah, jadi aku bertanya kepada sesama murid sebelum akhirnya mengetahui bahwa Luo Chengfeng benar-benar menggunakan pena hakim. Dan satu-satunya orang yang dapat memaksanya untuk menggunakan pena hakim adalah Tian Yu. Terkejut, Ye Yuan bertanya, hah? Kenapa begitu? Bahkan Tang Yuer tidak bisa mengeluarkan senjatanya. Tapi peringkat Tang Yuer lebih tinggi darinya. Long Tang berkata, saya juga cukup terkejut saat mendengarnya pada awalnya, tetapi saya mengetahui dari orang lain bahwa Luo Chengfeng pernah berkata bahwa dia adalah seorang sarjana. Kecuali jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan menggunakan pena hakimnya untuk berurusan dengan seorang wanita. Oh, orang ini menarik sekali. Itu juga berarti Luo Chengfeng ini sedang menapaki dao kaligrafi. Benar sekali. Konon, setengah dari waktunya setiap hari dihabiskan untuk menulis, bukan untuk bercocok tanam. Namun Ye Yuan menyeringai dan melambaikan tangannya saat mendengar itu dan berkata, menulis juga merupakan bentuk kultivasi. Dao kaligrafi, dao pedang, dan dao tinju semuanya sama. Semuanya adalah dao agung. Ketika dikultivasikan hingga batasnya, kekuatannya sangat luar biasa. Di kalangan seniman bela diri, dao kaligrafi dipandang sebagai dao biasa, hanya dao kecil. Sesuatu yang dipraktikkan para cendekiawan di dunia biasa. Banyak seniman bela diri yang mempraktikkan dao kaligrafi tetapi gagal memperoleh prestasi apapun. Seringkali, bertahun-tahun berlalu, tetapi perolehannya sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit seniman bela diri yang mempraktikkan dao kaligrafi. Namun kenyataannya, jika seseorang memiliki prestasi di bidang dao kaligrafi, kekuatannya akan jauh lebih besar daripada seniman bela diri biasa. Di antara 10 raja dewa tertinggi di alam dewa, ada raja dewa kitab surgawi. Faktanya, kekuatannya sebenarnya tidak lebih lemah dari raja dewa bulu roh. Dapat dilihat betapa hebatnya kekuatan dao kaligrafi ini ketika dipahami hingga batasnya. Kecuali, keinginan untuk melangkah ke gerbang dao kaligrafi terlalu sulit, terlalu sulit. Selain itu, hanya ada sedikit orang yang kuat di dao ini. Inspirasi yang tertinggal dari metode kultivasi tentu saja akan langka juga. Persepsi dan keberuntungan yang dibutuhkan untuk memahami maksud sejati yang agung berdasarkan inspirasi sendiri terlalu kasar. Dari uraian Long Tang, sepertinya Luo Chengfeng kemungkinan besar sudah memahami dasar-dasar dao kaligrafi. Hanya saja tidak diketahui sejauh mana tepatnya. Sekarang setelah setiap pertarungan Ye Yuan menjadi pusat perhatian semua orang, pertarungannya dengan Luo Chengfeng menjadi daya tarik utama di ronde ini.
Pertandingan ini menentukan siapa yang bisa masuk 4 besar. Jika Ye Yuan terus mengacaukan status quo, maka Luo Chengfeng yang awalnya bisa dengan mantap masuk 3 besar akan terhenti di luar gerbang murid elit. Dalam kompetisi besar sebelumnya, Luo Chengfeng muncul entah dari mana, mengatasi semua tantangan di sepanjang jalan, dan melaju ke 3 besar. Dia bahkan mengalahkan seorang ahli alam formasi kristal setengah langkah. Namun sayang, ia kalah di tempat terakhir murid elit dan tetap bertahan di antara murid inti. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, kekuatan Luo Chengfeng telah membuat langkah maju yang besar lagi. Jika bukan karena Ye Yuan, kuda hitam ini muncul, Luo Chengfeng kemungkinan besar akan berhasil menjadi murid elit. Apakah kekuatan Ye Yuan mampu mengguncang 3 teratas atau tidak, juga menjadi titik fokus semua orang. Jika Ye Yuan bisa menggoyahkan 3 Luo Chengfeng teratas dengan kekuatan alam kondensasi roh tingkat keempat, maka tingkat keganasannya terlalu mengerikan. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melihat Luo Chengfeng. Dia berbeda dari ketenarannya yang mendominasi. Kepribadiannya yang sebenarnya tampak sangat terpelajar dan berbudi luhur. Luo Chengfeng mengenakan hiasan kepala sutra yang menyerupai atap beralur di kepalanya dan jubah panjang berwarna biru. Dia tampak seperti seorang sarjana konfusianisme yang sedang terburu-buru mengikuti ujian dan bukan seorang seniman bela diri tingkat ke-9 dari alam penggabungan roh. Kalau dipikir-pikir, watak seperti ini tidak bisa dipisahkan dari dirinya yang berlatih kaligrafi dengan keras sepanjang waktu. Namun, jika ada yang meremehkannya karena hal ini, mereka akan menyesalinya. Luo Chengfeng perlahan menarik pena hakimnya ketika dia melihat Ye Yuan. Tatapan mata Ye Yuan sedikit menajam, dan berkata, "Ku dengar kakak senior Luo tidak mudah menghunus senjatamu. Ada apa ini?" Luo Chengfeng berkata dengan acuh tak acuh, "Aku melihat pertarungan junior apprentice Brother Ye. Kau sangat kuat." Arti perkataannya adalah bahwa kekuatan Ye Yuan telah mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan selain menghunus senjatanya. Jadi begitulah. Kalau begitu, junior akan meminta bimbingan dari Dao Kaligrafi kakak senior Luo. Tolong. Luo Chengfeng mengangguk dan tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan pena hakimnya. Sebuah kekuatan tak berbentuk merobek udara, menuju langsung ke arah Ye Yuan. Jurus ini memiliki aura dan kekuatan yang dahsyat. Seolah-olah kekuatan tak berbentuk itu ingin menghancurkan ruang. Buku saku penetrasi kekuatan milik kakak magang senior Luo. Itu adalah jurus mematikan yang muncul begitu saja. Dengan langit dan bumi sebagai kertas, kekuatannya menembus 30.000 kati. Jurus dari senior apprentice Brother Luo ini jauh lebih kuat dari kompetisi besar sebelumnya. Iya. Kakak senior Luo menguasai Dao Kaligrafi. Aku ingin tahu bagaimana Ye Yuan akan menghadapinya. Ye Yuan menatap buku Force Penetrating Paperback ini dan tersenyum. Hanya untuk melihatnya menghunus pedangnya, menunjuk ke udara juga. Demikian pula, seberkas kekuatan melesat keluar dan bertabrakan dengan kekuatan Luo Chengfeng. Jelas, kekuatan Luo Chengfeng lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya memecah belah kekuatan Ye Yuan dan menyerang Ye Yuan lagi. Hanya saja setelah dihalangi oleh kekuatan Ye Yuan, kekuatan yang tersisa sudah tidak menjadi masalah lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, termasuk Luo Chengfeng yang menggunakan Force Penetrating Paperback. Ini. Apa yang terjadi tadi? Ye Yuan, dia sebenarnya juga tahu Dao Kaligrafi. Apakah gerakannya sebelumnya adalah Force Penetrating Paperback? Mengapa aku punya semacam kesalahpahaman bahwa pemahaman Ye Yuan terhadap gerakan ini sebenarnya lebih tinggi dari kakak senior Luo? Itu bukan kesalahpahaman. Buku bersampul lembut kekuatan Ye Yuan benar-benar lebih kuat daripada milik kakak senior Luo. Hanya saja, ranah kakak senior Luo jauh lebih tinggi daripada miliknya, itulah sebabnya gerakan Ye Yuan tidak dapat mengalahkan Luo Chengfeng. Bukankah itu berarti Ye Yuan juga kebal terhadap gerakan kakak magang senior Luo? Bukankah orang ini terlalu menantang surga? Tidak apa-apa jika ranah pedang Dao-nya tinggi, tetapi pemahamannya terhadap kaligrafi Dao juga sangat menyimpang. Gerakan tadi, Ye Yuan dengan jelas menggunakan pedang sebagai pena untuk menampilkan Force Penetrating Paperback. Terlebih lagi, dalam hal kekuatan, dia sebenarnya lebih unggul dari Luo Chengfeng. Hanya saja karena wilayah kekuasaannya terlalu rendah, dia kalah dari Luo Chengfeng. Luo Chengfeng mempertahankan penampilannya yang tenang dan kalem, tetapi keseriusan dan kebingungan di matanya tidak dapat dihapus. Buku hukum kekaisaran sejati ini adalah sesuatu yang hanya bisa kudapatkan sedikit setelah berkultivasi dengan susah payah selama 10 tahun. Ku dengar kau berasal dari negara Qin, jadi kau seharusnya tidak berkesempatan melihat metode kultivasi ini. Mengapa jurusmu lebih kuat dariku? Ye Yuan belum sempat membuka mulutnya ketika Luo Chengfeng tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Salah. Itu bukan buku saku penetrasi kekuatan tadi. Meskipun sangat mirip, buku itu kehilangan sedikit sajak kaligrafi Dao.
Tapi mengapa kekuatannya begitu kuat? Semakin dia merenung, semakin tidak dapat dimengerti yang dirasakan Luo Chengfeng. Pemahaman tentang Dao kaligrafi tidak dibangun dalam sehari. Luo Chengfeng mendalami Dao ini selama 10 tahun sebelum ia memperoleh sedikit kemajuan. Itulah sebabnya kekuatannya dalam 2 tahun terakhir ini tiba-tiba melonjak. Namun, bagaimana Ye Yuan melakukan gerakan itu sekarang? Mungkinkah dia bisa mengeksekusi gerakan orang lain hanya dengan sekali pandang? Dan kekuatannya akan lebih besar dari mereka. Tatapan mata Luo Chengfeng memadat dan berkata, lakukan gerakan lain dariku. Kait perak gambar besi. Pena Hakim Luo Chengfeng menggores dadanya. Kekuatan tajam dan dahsyat dilepaskan sekali lagi. Kalau sebelumnya Force Penetrating Paperback memiliki atmosfer yang berat, maka Iron Picture Silver Hook ini akan luar biasa tajam. Ia dapat menyerang saat maju dan bertahan saat mundur. Buku hukum kekaisaran ini benar-benar metode kultivasi yang kuat. Ye Yuan terkekeh pelan dan menirukan gerakan Luo Chengfeng, menggunakan pedang sebagai pena sekali lagi. Sebuah kait perak gambar besi dilepaskan lagi. Hal yang sama terjadi sekali lagi. Serangan Luo Chengfeng melemah setelah gerakan Ye Yuan, menjadi lemah dan tak berdaya, dan dengan mudah diatasi oleh Ye Yuan. Tatapan mata Luo Chengfeng menampakkan kesungguhan. Sebelumnya, semua orang ingin melihat bagaimana si penggila pedang Dao, Ye Yuan, akan bereaksi ketika bertemu dengan sesama murid yang memiliki konsep lain. Namun tak seorang pun dapat membayangkan bahwa hasilnya akan seperti ini. Gerakan apapun yang dilepaskan Luo Chengfeng, Ye Yuan akan melakukan serangan balik dengan gerakan yang sama. Gaya bertarung seperti itu terlalu abnormal. Para penonton di bawah panggung saling berpandangan, mata mereka menampakkan keheranan yang mendalam. Mereka telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi besar sebelumnya tetapi belum pernah menghadapi pertempuran aneh seperti itu. Apapun jurus yang Anda gunakan, lawan akan memberi Anda dosis obat Anda sendiri. Bagaimana cara bertarung seperti ini? Inti masalahnya adalah tidak apa-apa jika balasan Ye Yuan dengan koin miliknya hanya terlihat seperti balasan sungguhan, tapi pembalasannya harus sangat tajam.